Ini Miss Gosip, ini namanya Polda. Kok Polda? Ini kantor polisi. Jadi saya jelaskan sama kamu ya. Mau dimasukin? Baiklah, sekarang Miss Gosip spill datanya. Siap? Let's go. Ternyata jejak digitalnya dari Meta AI, lainnya dari WhatsApp. Sayang, bukankah Meta AI juga membutuhkan sumber informasi yang akurat untuk memberikan informasi yang lebih jelas? Menyerang Oki Jelly Drink sampai saat Dokter Oki juga diserang. Halo guys, selamat pagi ya. Gimana hari kalian? Semoga hari ini saya doain hari yang terbaik buat kalian ya. Tidak ada masalah, selalu happy. Nah, makasih banget yang udah nontonin ini. Kali ini kita bakal ngebahas tentang kasus dari Miss Gosip ya teman-teman, yang dimana wow, brutal sekali ya, dia berani gitu ya. Ya, kita nggak usah lama. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kalau pengen ada kasus yang menarik buat dibahas, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagram saya. Dan jangan ke YouTube karena komentarnya banyak banget di sini, FKR Project. Yaudah, silahkan klik tombol subscribe. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Kita mulai videonya, tapi sebelum itu nonton video ini dulu. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas. Dan kalian juga bakal namanya dapet sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang gak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah, ini ada 0,1 gram ya. Jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah, teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah, cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Kita lihat guys video ini. Ternyata pada rame ya. Rame kenapa? Nggak terima dengan fakta. Baiklah, sekarang Miss Gosip spill datanya. Siap? Let's go. Silahkan baca sendiri. Kalau bisa baca silahkan dieja. Di kasus Nikita Mirzani berperan sebagai apa? Oke, kita baca. Nikita Mirzani dilaporkan terlibat dalam kasus dengan sang ibu Juleha. Namun Juleha membantah kabar tersebut dan menyebutkan bahwa Nikita Mirzani dan adiknya Nini hanya menemani pejabat dan pengusaha kaya untuk makan malam dan berbincang-bincang. Juleha juga membela anaknya dan menyebut bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Berikutnya kronologi kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan ibunya Juleha. Latar belakang, Nikita Mirzani dan ibunya Juleha dilaporkan terlibat dalam kasus prostitusi online. Penganiayaan pada 2012, Nikita Mirzani mengalami penganiayaan oleh kekasihnya di sebuah klub malam. Kasus ini kemudian diproses secara hukum. Penahanan, Nikita Mirzani ditahan selama 5 bulan sebelum dibebaskan pada awal tahun 2013 karena kasus penganiayaan tersebut. Keterlibatan ibu Juleha. Ibu Nikita Mirzani dilaporkan terlibat dalam kasus prostitusi dengan menyediakan jasa untuk anaknya juga. Oke, dia mengungkapkan kasus yang udah lama terus dibongkar ya. Tapi kan ibunya juga udah nggak ada ya, nggak layak lah. Oke, ini pembelaan dia ya. Tapi sebenarnya teman-teman yang masih bingung, ini ada apa nih? Ada apa nih? Tonton video ini dulu ya. Ini lanjutannya, ini klarifikasi dia setelah diserang oleh banyak netizen ya. Karena menyebut ibunya Nikita Mirzani gerem. Ya, sudah kelewatan Miss Gosip nih. Rasanya dia sudah nggak mau lagi bebas di alam. Mau ganti alam mungkin dia. Itu mah Meta AI ya. Ya bisa-bisanya gitu ya. Pakai meta lagi beritanya. Next, Miss Gosip kamu keren, berani banget. Ini beda nih antara berani dengan ngata-ngatain ya. Ini lebih arahnya menurut saya teman-teman, ini ngata-ngatain deh. Kalau berani ini ada sesuatu kasus yang emang lagi viral kayak skincare. Oke lah. Cuma kan di sini kasus yang emang udah redup, udah mati coba diangkat lagi. Itu nggak layak lah ya. Oke, dibales nih sama si Icat dia ya. Karena kan ya ini salah satu orang terdekat dari Nikita Mirzani nih. Pagi Miss Gosip, baru lihat VT lu nih, yang katanya itu adalah bukti jejak digital.
Ternyata jejak digitalnya dari Meta AI, lainnya dari WhatsApp. Kalau bukti itu yang konkret, beserta foto, beserta alur cerita video, Meta AI, Meta AI. Lu kenapa ada Miss Gosip? Tuh. Ya kenapa nggak berita gitu yang ditampilin Miss Gosip AI? Lanjut deh, nggak apa-apa, bagus kok. Dia mengikuti perkembangan zaman nantinya, Meta AI ya. Lanjut. Tapi Miss Gosip keren sih. Aku bingung kerennya tuh dari mana? Next. Si FS mengikuti Miss Gosip loh. Bener ini nih. Saya punya buktinya ya. Saya juga agak kaget gitu ini nih. Si Fitri. Mendukung gitu ya. Mendukung. Artinya follow loh. Seorang Fitri Seltero memfollow dengan yang pengikutnya dikit. Wah. Paham kan di belakang dia ada siapa? Ini hanya teori ya dari netizen ya. Sebelum TikTok dia Miss Gosip privat. Mari kita save video-videonya untuk dijadikan bukti. Lagi-lagi Fitri. Backingannya kuat nih. Ya saya juga bingung kok dia tuh berani banget ya. Terus gak kena mental gitu dari komentar netizen. Netizen itu menurut saya bisa banget loh komentarnya tuh menjatuhkan mental teman-teman. Dia enggak guys. Keren. Lanjut. Padahal hanya mendapatkan bukti data secara AI aja udah berlagu. Dasar Miss Gosip. Sayang, bukankah Meta AI juga membutuhkan sumber informasi yang akurat untuk memberikan informasi yang lebih jelas? Sayang. Nah, di sini Miss Gosip ingin meluruskan ya sedikit tentang VT-VT yang sudah tersebar bahkan FYP ataupun viral menurut kalian ya. Nah, di dalam VT tersebut Miss Gosip tidak sedang membuka aib orang yang sudah meninggal ataupun menghujat orang yang sudah meninggal, melainkan itu adalah satu pelajaran buat kita semua untuk tidak melakukan kejahatan ataupun kriminalisme hingga didikan ya, latar belakang didikan orang tua kita itu disorot. Oke ya guys, nah kalian harus paham sayang, untuk menjaga nama baik orang tua kita, jangan sampai kalian melakukan kejahatan ataupun kriminalisme hingga sekali lagi Miss Gosip ungkapkan, latar belakang didikan orang tua kita dipertanyakan. Nah sampai sini kalian wajib paham, oke guys? Enggak, bentar. Siapa Miss Gosip ini gitu mempertanyakan orang tua Nikita Mirzani? Itu kan kasus yang emang udah lama, harusnya kan udah selesai ya. Dan ya nggak usah diangkat lagi gitu. Emang nggak ada masalah yang berhubungan antara Nikita Mirzani membahas skincare dengan ibu Nikita Mirzani yang kasusnya udah selesai juga. Masalah itu sih apa sangkut pautnya ya, menurut saya itu nggak layak disangkut pautin sih. Kalau dari netizen sih bilang tapi muka lu kelihatan panik kok. Menurut saya sih iya. Kalau dia nggak panik, dia nggak akan mengklarifikasi kayak gini ya. Mungkin karena takutnya makin panjang nih prosesnya, makin ke hukum. Nggak bisa lagi deh gejek-gejek di kita ya. Informasi terupdate hari ini. Oki Jelitring saat ini sedang mengatur strategi baru agar dapat meloloskan dirinya dari jeratan hukum yang sedang dihadapinya. Namun sayang seribu sayang, usaha dari Oki Jelitring tersebut tidak membuahkan hasil karena pengakuan dari Nicky Bull itu lebih akurat sehingga dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka, menjadi dalang dari kasus pemerasan ini terjadi. Nah, setelah kabar rumor yang menyerang Oki Jelitring sampai saat ini, Dokter Oki juga diserang. Belum berani speak up, belum berani muncul ke publik ya. Walaupun beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu ia sempat melakukan live jualan. Ini mental ibu ini bener-bener ya. Nikita menjadi diserang, Dokter Oki diserang, luar biasa. Heran kok bisa lolos di acara kurban. Panitianya gimana sih? bukan hewan kurban ini, bukan. Itu kok bisa ya? Oke, kita lihat dari sisi netizen ya. Selamat malam Miss Gosip. Gimana nih? Bisa tidur nggak nih malam ini? Tahu jantung aman? Tadi sih lihat-lihat udah dikomen tuh sama akunnya KNM. Jangan dihapus ya postingannya Miss Gosip ya, jangan dihapus. Awas loh jadi Sahrul jilid kedua atau part 2 ya. Miss Gosip buzernya siapa tuh ya? Buzernya siapa?
Ih, serem. Ini teori konspirasi yang cukup menarik lagi. Apakah dia buzzer atau bukan, teman-teman? Nama akunnya itu di kantor polisi. Thank you. Oke, ini salah satu akun yang bisa bilang Miss Gossip bakal bisa masuk penjara. Gimana teman-teman? Ya, inilah updatean tentang Miss Gossip. Yaudah sih kayak gitu aja, singkat cerita aja. Apakah Miss Gossip bakal masuk penjara atau tidak? Kalau ada yang laporin ya bisa. Cuma kalau nggak ada ya enggak ya. Ya, saya undur dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Soalnya saya lagi pengen buru-buru. Jangan lupa subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.